Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 di sini yang beranggotakan Alia Adifa Ramadini, Berliana Aulia Adinda, Cynthia Evi Ariska, Imada Maudia Rohmah, dan Wildan Tamami akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran konsep. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Wildan Tamami. Oke, terima kasih sebelumnya Berliana Adinda. Oke kawan-kawan, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu desain pesan. Jadi desain pesan adalah pola-pola isyarat atau simbol yang memodifikasi perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Desain pesan merupakan perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan yang mencakup prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya serap yang mengatur penjabaran bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antar pengirim dan penerima pesan itu. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang utama, yaitu pengertian konsep. Jadi, konsep merupakan suatu istilah pertama yang perlu kita pahami sebelum mengarah ke dalam pembahasan prinsip-prinsip belajar konsep. Menurut Dahar, pada tahun 1989 halaman 78, beliau menyatakan tidak ada satupun definisi yang dapat mengungkapkan arti yang kaya dari konsep atau berbagai konsep yang diperoleh siswa. Sedangkan menurut Egen dan Kauchak pada tahun 2004, dalam Thomson 2006 halaman 553, konsep dapat dianggap sebagai ide, objek, atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alia. Baik, selanjutnya Flavel 1970 dalam Dahar 1989 menyarankan bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam 7 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, setiap konsep memiliki atribut yang berbeda. Kedua, konsep memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut. 3, dimensi keabstrakan bahwa konsep-konsep dapat dilihat dan konkret atau konsep-konsep itu terdiri atas konsep-konsep abstrak. 4, keinklusifan yang ditujukan pada sejumlah contoh-contoh yang terlibat dalam konsep itu. 5, generalitas atau keumuman bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat atau subordinat liar. 5, ketepatan menyangkut apakah sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari non-contoh-contoh suatu konsep. Dan yang terakhir, kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa konsep itu penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imada. Oke, baik. Selanjutnya ada jenis-jenis konsep. Menurut Fleming dan Levy, pada tahun 1981, terdapat perbedaan jenis konsep ke dalam 4 jenis, sebagai berikut, yakni yang pertama, konsep konjungsi, atau biasa disebut dengan penghubung. Konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran di sekolah. Misalnya, Budi dan Ani pergi ke sekolah. Konjungsi dari kata tersebut adalah dan kata ke. Lanjut yang kedua, konsep benda nyata. Konsep ini dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga orang akan mudah memahaminya. Ketiga, konsep abstrak. Konsep ini dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal. Dan yang terakhir, ada konsep yang mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria. Analisis konsep ini dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kriteria konsep dan non-kriteria konsep. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aya. Pemilihan contoh dan non-contoh. Penggunaan contoh dan non-contoh merupakan cara yang dapat digunakan menjelaskan konsep. Orang dapat mengidentifikasi kriteria yang disajikan dalam contoh dan mengidentifikasi yang bukan kriteria contoh. Berikut dijelaskan prinsip-prinsip penggunaan contoh dan non-contoh. Yang pertama, gunakan contoh dan non-contoh. Yang kedua, gunakan beragam contoh. Dan yang ketiga, sebaiknya karakteristik contoh dan non-contoh berlawanan. Selanjutnya, prasyarat belajar konsep ada 2, yaitu yang pertama, pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah, dan yang kedua, fasilitasi pembelajaran dengan pembelajaran yang tepat. Terima kasih. Oke, itu tadi adalah materi tentang prinsip pembelajaran konsep.
Dari semua itu kami dapat menyimpulkan, konsep merupakan suatu istilah pertama yang perlu dipahami sebelum mengarah ke pembahasan prinsip-prinsip belajar konsep. Konsep dapat dianggap sebagai ide, objek, atau kejadian yang membantu seseorang untuk memahami dunia sekitarnya. Prinsip-prinsip desain membantu menentukan bagaimana menggunakan elemen desain. Prinsip-prinsip desain juga membantu untuk menggabungkan berbagai elemen desain dalam tata letak atau layout yang baik. Unsur dan prinsip desain merupakan kerangka awal untuk merancang perwajahan sebuah media. Jadi, jika teman-teman masih memiliki pertanyaan tentang prinsip pembelajaran konsep, bisa ditanyakan melalui kolom komentar di bawah. Kami kelompok 8 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.